Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya saat kadar gula darah tinggi ataupun melebihi batas normal disebut hiperglikemia, ya bagi penderita diabetes, yaitu merupakan kondisi umum yang terjadi. Nah, tetapi ya orang yang tampak fit, tampak sehat, tampak bugar, ya bisa saja mengalami kadar gula darah tinggi. Ya karena kadar gula darah tinggi bisa saja tanpa gejala, tanpa keluhan yang jelas, tanpa tanda yang jelas yang tidak teman-teman ketahui. Ya termasuk teman-teman sendiri yang mungkin mengalami kadar gula darah tinggi yang mungkin tidak teman-teman sadari. Jadi kita akan membahas tanda gula darah tinggi. Kenapa teman-teman harus tahu? Ya supaya teman-teman bisa mengenali sedini mungkin. Ya bagaimana kalau seandainya kondisi tubuh, keadaan tubuh teman-teman gula darahnya tinggi. Jadi biar bisa mendeteksi secara dini. Nah baik yang sudah menderita diabetes, ya pradiabetes, ataupun orang yang masih merasa sehat-sehat saja juga harus tahu. Ya kalau kadar gula darah tinggi gejalanya seperti ini. Gula darah normal, ya ini menurut Kementerian Kesehatan, ya kalau gula darah sewaktu itu di bawah 200. Nah, sedangkan gula darah puasa itu di bawah 126. Ini merupakan gula darah yang normal. Kalau melebihi ini ya teman-teman mengalami namanya kondisi gula darah tinggi ataupun hiperglikemia. Kadar gula darah itu sifatnya fluktuatif ya, bisa naik turun ya seiring waktu. Ya jadi misalkan teman-teman cek ya jam 10.30, kemudian cek lagi jam 11, itu berubah, itu wajar. Ya karena memang fluktuatif. Tetapi selagi perubahannya tidak naik drastis ya melebihi batas normal itu masih wajar. Tapi kalau sudah naik drastis itu tidak wajar lagi. Banyak orang yang sepele yang tidak sadar kalau kondisi gula darah tinggi ataupun hiperglikemia ya dibiarkan terus menerus ya itu bisa membahayakan kesehatan, bisa menimbulkan komplikasi. Makanya teman-teman harus tahu tanda tubuh sedang mengalami gula darah tinggi itu seperti apa. Jadi ada beberapa tanda gejala umum dari gula darah tinggi. Di antaranya yang pertama merasa kelelahan. Hal ini ya karena tubuh merasa kekurangan energi, padahal sebenarnya tidak. Ketika kadar gula darah tinggi, ya harusnya kan tubuh mempunyai energi yang cukup. Nah, karena terganggunya hormon insulin, kerja insulin, ya sehingga menyebabkan gula darah tidak bisa masuk ke sel ya dengan baik. Sehingga ketika kadar gula darah tinggi, ya harusnya energi masuk ke sel, tetapi tidak, ya sehingga tubuh menganggap kalau seandainya sedang kekurangan energi. Akhirnya gula darah menumpuk. Harusnya bisa dipakai tapi tidak bisa terpakai karena gangguan hormon insulin, ya akhirnya menumpuk. Ya tubuh seolah-olah kekurangan energi, padahal sebenarnya tidak ya, energi banyak tapi tidak bisa terpakai. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya makan tapi masih lemas-lemas saja ya hati-hati. Yang kedua, selalu merasa haus dan sering buang air kecil. Tanda gejala ini merupakan tanda klasik ya teman-teman yang merasa haus, yaitu sebenarnya wajar-wajar saja. Tetapi ketika teman-teman merasa haus, kemudian banyak minum, tetapi hausnya tidak hilang-hilang, ya teman-teman harus hati-hati. Ini bisa tanda kalau gula darah teman-teman tinggi. Ketika kadar gula darah tinggi, ya respon tubuh, respon otak kita itu akan menciptakan rasa haus, ya supaya membuang kelebihan gula darah tadi bersama dengan urin. Ya makanya teman-teman merasa haus terus, sudah banyak minum tapi nggak berkurang-kurang, nggak hilang-hilang, kemudian kencingnya jadi banyak. Ya itu menandakan kadar gula darah tinggi karena tubuh berusaha membuang kelebihan gula darah melalui urin. Jadi tidak heran ya teman-teman, banyak minum tapi masih haus terus dan buang air kecilnya juga jadi lebih banyak. Nah gejala ini paling sering muncul di malam hari, makanya kadang dokter menanyakan sering kencing nggak di malam hari, ya merasa haus nggak. Nah itu karena memang munculnya sering di malam hari. Yang ketiga, selalu lapar tapi berat badan malah turun.
Gejala gula darah tinggi ya bisa muncul, ini gejala klasik juga, yaitu menandakan kalau teman-teman itu cepat lapar, gampang lapar, padahal baru makan. Nah, baru saja makan tapi sudah lapar lagi. Nah, ini juga harus hati-hati. Siapa yang sering merasa seperti ini? Kelebihan gula darah, ya karena kadar gula darah tinggi, ya harusnya kan gula darah tadi masuk ke sel, masuk ke jaringan. Nah, tetapi karena tidak bisa masuk ke sel, tidak bisa masuk ke jaringan, akhirnya ya sel dan jaringan kekurangan energi. Kemudian nanti mengirimkan sinyal ke otak, wah ini kita nggak bisa dapat asupan nih, tolong kirim lagi. Ya, akhirnya kita merasa lapar ya dan ingin makan lagi. Padahal sebenarnya gula darah sudah menumpuk di situ ya, sudah tinggi kadarnya. Cuman nggak bisa masuk ke sel, nggak bisa masuk ke jaringan. Walaupun teman-teman sudah banyak makan ya, tetapi tidak kunjung kenyang-kenyang juga. Akhirnya kenyang tidak, ya sel dan jaringan tidak mendapatkan gula darah. Akhirnya teman-teman malah terjadi ya penurunan berat badan. Lah kok bisa? Ya harusnya kan banyak makan naik ya berat badan, ini terjadi penurunan berat badan. Ini terjadi karena gula darah yang berlebih tadi. Ya kemudian teman-teman banyak minum tadi dan sering kencing kan akhirnya terbuang melalui urin. Nah, karena sel dan jaringan tidak dapat asupan gula darah, akhirnya dia ngambil di cadangan lemak. Ya makanya orang jadi banyak makan tapi jadi kurus. Tubuh akan memecah simpanan lemak dan juga otot. Nah, ini akan menyebabkan penurunan berat badan ya, bisa drastis. Teman-teman sudah banyak makan tapi berat badan malah turun ya. Badan jadi kurus. Nah, kalau teman-teman banyak makan berat badan kurus, ini harus hati-hati. Ini bisa menandakan gula darah tinggi. Jadi harus diperiksa. Keempat, mulut kering. Mulut kering merupakan salah satu tanda gejala orang yang gula darahnya tinggi. Yang mulut kering, mulutnya bau, sering merasa haus, bibirnya pecah-pecah, kemudian juga tenggorokan merasa kering. Tingginya kadar gula darah ini akan mengganggu kelenjar liur ya. Jadi tidak bisa memproduksi air liur dengan normal. Akibatnya apa? Ya kebutuhan air liur tidak terpenuhi. Ya ini akan menyebabkan masalah di mulut ya, jadi mulut kering dan gangguan-gangguan tadi. Kemudian ada beberapa tanda lain ya yang bisa dialami oleh beberapa orang, yaitu mengalami masalah gusi, gusinya juga jadi bengkak. Yang kelima, penglihatan kabur. Gejala gangguan gula darah tinggi ini juga sering terjadi pada orang ya, sering dialami. Itu penglihatannya jadi kabur. Ini terjadi ya karena kadar gula darah tinggi, ya seharusnya saraf dan juga jaringan di mata mendapatkan asupan yang tepat, tetapi tidak, ya akhirnya mengganggu sistem penglihatan teman-teman. Jadi tidak heran kalau seandainya ketika kadar gula darah tinggi, penglihatan jadi kabur. Nah, teman-teman ya, itu tadi tanda gejala umum yang sering terjadi ketika kadar gula darah tinggi. Kalau teman-teman mengalami hal-hal tadi, apalagi kalau gejala klasik tadi, ya teman-teman harus hati-hati. Coba periksakan kadar gula darahnya. Ya kalau tinggi, ya itu memang harus segera diobati. Jangan takut mengecek gula darah, karena dengan mengecek gula darah teman-teman tahu ya bisa mendapatkan penanganan sedini mungkin. Itu akan jauh lebih baik ketika teman-teman nanti sudah timbul komplikasi akibat gula darah tinggi. Itu akan jauh lebih sulit. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.